yang awalnya 3 tersangka. Yang pertama ada tersangka TB, yang kedua tersangka JJ yang merupakan suami dari tersangka NN, yang ketiga adalah tersangka NN. Jadi tersangka NN ini memesan minggu sebelum penangkapan tanggal 19 itu sudah memesan dan baru membayar sekitar 200 dan sisanya dibayarkan 1,1 berikut include dengan pemesanan yang terakhir yang 2 gram. Proses pemesanan ini selalu yang aktif memesan ke tersangka TB adalah tersangka NN. Dan selalu modusnya sama. Tersangka TB menyerahkan langsung ke rumah tersangka NN di Tebet. Kemudian dengan pembayaran secara cash. Pengakuan dan tersangka NN dan suaminya JJ dan sudah dituangkan juga dalam berita acara pemeriksaan, betul ya, diakui sudah awal penggunaan 20 tahun yang lalu ya, dan JJ bahkan lebih sekitar 24 tahun yang lalu. Pertama-tama sih yang pasti saya kaget. Terus apa lagi? Saya sangat sedih dengan berita ini. Saya nggak tahu apa-apa sebenarnya tentang kejadian seperti ini tuh, kaget, sangat kaget sekali, sangat shock. Tidak tahu kalau ternyata akan terjadi seperti ini tuh, nggak tahu sama sekali. Ya, pengakuannya kalau NN dia menggunakan itu ya dalam hal pekerjaan stamina yang bersangkutan. Bahwa yang aktif memesan narkoba adalah NN. Kemudian yang aktif mengajak suaminya ataupun JJ adalah NN dengan berbagai macam alasan, minta ditemanin. Tersangka TB ini selalu menyerahkan perhiasan, jadi seolah-olah ada jual beli perhiasan di situ, dan itu pun diakui oleh keduanya. Dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan. Pada saat penangkapan, tersangka TB juga mengakui awalnya bahwa saya menyerahkan perhiasan hasil pesanan tersangka NN. Tetapi dengan ada interogasi yang mendalam dan penggeledahan pemeriksaan ditemukan alat-alat terkait dengan narkoba dan barang bukti narkotika 0,36, mereka tidak bisa pungkiri lagi.
Mama kesehariannya tetap seperti biasa aja, pulang kerja, nyampe rumah, nimang-nimang cucunya, bangun pagi seperti sehari-hari biasanya aja sih, nggak menunjukkan kalau akan terjadi seperti ini. Gelagat-gelagat yang lain nggak ada gelagat-gelagat seperti itu, nggak menunjukkan sama sekali. Kalau untuk yang hal-hal yang kayak gitu juga sebenarnya nggak terlihat sih dari ibu gitu loh. Berarti Dari selama ibu 5 bulan sendiri ini ya? tidak terlihat ibu memakai narkoba. Dari ibu Pada sendiri ya? berdua dengan, Kalau ibu sendiri saya nggak ngeliat gitu. dari suaminya sendiri. Oh saya belum bisa jawab. Capek pasti ada, cuman pulang rumah pasti capeknya itu terobati dengan adanya cucu di rumah gitu. Kalau capek pasti ada, tiap kali pulang kerja ada cucu di rumah, alhamdulillah bisa terobati gitu loh rasa capeknya gitu. Cerita lamanya dia bahwa dia menggunakan bersama teman-temannya ya, teman-teman seprofesinya. Saya nggak mengatakan itu ya, tapi saya sampaikan seprofesinya. Sri Mulat itu dengan kejadian sekarang ini akan semakin mempertebal cap kalau Sri Mulat itu seolah-olah pengguna narkoba semuanya. Ya enggak ya. Yang secara kebetulan bermasalah saja. Enggak ada, kita tuh kalau ketemu tuh ya bercanda, wes. Pokoknya nyanyi-nyanyi bareng, yang bisa nyanyi. Kebetulan saya yang nggak bisa nyanyi, bercanda biasa. Nggak ngerti tanda-tanda itu, saya kira juga nggak. Setelah tadi Mas Bagus berdiskusi dengan mamahnya dan Mas Ian, mereka sepakat per hari ini kita secara lisan sudah menunjuk kami sebagai kuasa hukum. Momen harum. Ya, pasti sedih lah, pasti sedih. Ya kita ikutin prosedur aja, semoga yang terbaik buat mama. Itu aja. Mau rehab? Ya pasti nanti kita akan membuat permohonan yang pasti untuk melakukan permintaan rehabilitasi. Tapi kan ini masih ikutin proses dulu, penyidikan, pemeriksaan, masih panjang. Untuk ancamannya di atas 5 tahun. Kalau kita kaitkan antara tersangka pertama, 2 dan 3, proses pemesanan penggunaan yang ini. Tetapi kami tim masih mendalami ya jaringan lain yang ada yang terkait dengan tersangka NN, sindikat lain yang ada yang terkait dengan tersangka JJ, dan mungkin masih ada jaringan lain yang di atasnya tersangka TB. Iya, digantian aja sama neneknya. Itu memang diserahkan ke ibu kah atau Enggak. keinginan Ray atau memang dari Enggak, kita kan namanya saudara ya. Dia saling bantu.
Ya, saya nggak nyangka aja bahwa Kak Ray begitu, maksudnya sama keluarga Pak Irus. Saya minta maaf aja. Mudah-mudahan dengan saya minta maaf, Kak Ray itu dibebasin, karena saya kasihan sama Kak Ray, punya anak 2 masih sekolah, yang kecil nyusuin gitu. Nggak kebayang bahwa kakak tuh tidurnya nggak tahu, makannya juga apa nggak tahu. Soalnya waktu dulu sih ya deket sama saya, merangkul bahwa saya tuh sepupunya. Sejak nikah sama yang ini, saya nggak tahu menau deh pokoknya mah. Sebelum nikah, saya mah nggak ikut waktu itu ya. Saya soalnya di Jakarta, ikut sama suami. Kalau dikenalin nggak dikenalin. Nggak dikenalin ya? Iya, cuman sama kalau ibu saya sama bapak saya mungkin ikut ke sana. Nah, sosok suami dari Ray sendiri, Pak Bro ini? Saya mah nggak mau komen masalah itu ya. Tapi mau. tahu keluarganya nggak sih, keluarga Pak Bro? Nggak tahu. Nggak tahu. Tidak tahu sama sekali? Nggak tahu sama sekali. Sampai sekarang? Ya? Sampai sekarang nggak tahu yang mana orang tuanya, yang mana itunya nggak tahu sih. Buat kakak, yang sabar ya. Yang sabar. Pipi berdoa buat kakak supaya kakak dibebasin. Kasihan sama anak-anaknya. Itu aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.